lokasi wisata di daerah Muna. Baik, batik pada dasarnya menjadi salah satu identitas dari Indonesia. Batik adalah representasi bagaimana filosofi budaya Indonesia. Batik adalah sebuah karya seni yang memang memiliki karakter, yang memiliki identitas, yang memiliki filosofi sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki karakter budaya, memiliki identitas yang banyak, yang beraneka ragam, ternyata menjadikan batik juga sebagai salah satu desain dan filosofi dalam implementasi kebijakan luar negerinya. Kita mulai dari kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan yang dimaknai karena adanya kepentingan domestik yang dibawa ke level internasional atau level regional untuk kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional ini kemudian diakumulasi menggunakan kalkulasi kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan budaya, dan kepentingan lainnya yang diakumulasi untuk diimplementasikan di level eksternal. Nah, Kaji Holcim menyebutnya bahwa kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan yang merupakan dibentuk karena adanya internal life, karena ada kebutuhan internal, kemudian yang diimplementasikan kebutuhan eksternal atau disebutnya adalah external needs. Artinya apa? Bahwa kolaborasi level domestik dan level internasional adalah sebuah kombinasi untuk mencapai kepentingan nasional. Indonesia sendiri memaknai kebijakan politik luar negerinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, tepatnya ada di pasal 4, bahwa implementasi politik luar negeri Indonesia ditempuh melalui diplomasi. Kebijakan luar negeri ini dibangun berdasarkan fondasi dasar Pancasila, kemudian undang-undang dan beberapa aturan konstitusional yang sesuai dengan landasan politik luar negeri itu sendiri. Pada dasarnya, perumusan politik luar negeri ini didesain karena memang menyikapi sesuatu yang berhubungan dengan implementasi kehidupan negara sebagai makhluk sosial dan masuk ke makhluk nasional yang berhitung, dan karena situasi internasional di level nasional yang selalu berubah, baik level nasional, regional maupun internasional. Karena perubahan situasi itu dan kondisi itu tersebut membuat negara kemudian merubah semua kebijakan yang sesuai situasi tersebut, sehingga dalam mendesain politik luar negeri ini dibutuhkan sebuah instrumen yang disebut dengan diplomasi. Nah, Indonesia sendiri sesuai dengan amanat undang-undang memaknai implementasi politik luar negerinya menggunakan diplomasi. Nah, diplomasi itu sendiri dimaknai oleh Indonesia adalah sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional dengan teknik yang kreatif, kreatif, antisipatif, luwes, dan tentunya bukan sekedar pertemuan-pertemuan formal yang tidak menghasilkan apa-apa. Ini sesuai dengan pasal 4-nya. Nah, bagaimana ketika diplomasi ini kita maknai dengan sesuatu yang bersifat identitas. Nah, batik ternyata bukan hanya sebuah karya seni yang didesain seperti baju saya ini untuk dipakai. Ternyata batik itu memiliki karakter tersendiri. Nah, fakta ini kemudian terjadi ketika misalkan beberapa pertemuan yang dilakukan di level nasional maupun internasional menghargai batik sebagai sebuah identitas yang memiliki nilai yang cukup baik bagi Indonesia. Faktanya di lapangan misalkan ketika batik itu ditahu sebagai sebuah makna, sebuah identitas, Sekjen Kementerian Luar Negeri pada saat itu, tepatnya tahun 2004, almarhum F. Rizal Effendi menyatakan bahwa semua pegawai Kementerian Luar Negeri wajib menggunakan batik. Itu awal mulanya bagaimana batik memiliki kontribusi atau perannya di level domestik. Kemudian dimulai di tahun 2008 Indonesia ternyata mencoba untuk menjadikan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia yang didaftarkan di UNESCO. Tepatnya adalah disebut dengan Batik Heritage World of Indonesia. Jadi Indonesia coba mendaftarkan batik sebagai sebuah identitas warisan budaya dunia. Kemudian tahun 2009 batik kembali mendapatkan sebuah apresiasi dengan
tahun-tahun berikutnya adalah tepatnya pada tahun 2019 misalkan, batik itu sudah diperingati sebagai 10 tahun batik sebagai identitas nasional. Artinya batik memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap bangsa Indonesia. Faktanya di lapangan adalah pada tahun 2018, tepatnya tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, ini membuktikan bahwa dari tahun 2004 sampai 2019, batik adalah sebuah representasi yang cukup baik bagi Indonesia dalam menyikapi identitas politik luar negeri dan diplomasinya. Selain itu, ketika tahun 2019 juga, ternyata Pak Jokowi sebagai apresiasi terhadap batik, Pak Jokowi kemudian langsung ke Solo untuk melihat produksi batik di sana. Kemudian di hari yang sama, di tahun yang sama, kemudian Pak Jokowi lagi kemudian datang bersama istrinya untuk membatik kembali di Solo. Kemudian lagi tahun 2019, Ibu Retno sebagai Menteri Luar Negeri mencoba mendesain batik yang disebutnya sebagai batik Garuda. Ini sebuah filosofi, ini sebuah karakter yang kemudian dicocokkan dengan nilai-nilai atau struktur budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Diplomasi sendiri sebagai art of international relation memiliki cara-cara komunikasi yang baik sebagai dalam mencapai kepentingan nasional itu. Nah, batik sebagai sebuah bentuk beberapa batik yang memiliki karakter sesuai dengan filosofi kebijakan luar negeri Indonesia dan Indonesia. Misalkan batik teruntum. Batik teruntum ini adalah batik yang ada di Jawa Tengah, produksinya di Jawa Tengah, tepatnya di Surakarta, Solo. Batik ini ternyata memiliki filosofi tersendiri sebagai salah satu bentuk diplomasi Indonesia, yaitu di mana batik teruntum ini memiliki makna bahwa setiap negara harus memiliki rasa ikhlas, rasa untuk tumbuh berkembang, dan rasa untuk bisa melindungi warga negaranya, sehingga ini relevan dengan bagaimana implementasi kebijakan luar negeri Indonesia pada poin perlindungan warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Nah, fakta di lapangan dalam implementasi nilai strategis ini adalah berdasarkan batik teruntum, peran Indonesia dalam diplomasinya terlihat ketika misalkan dua kasus berbeda yang lagi populer tahun 2020 ini, yaitu di mana ada warga Indonesia yang dilarung di laut, kemudian yang merupakan pekerja yang ada di bekerja di kapal Cina. Yang kedua adalah pekerja Indonesia yang konon kabarnya juga dilarung di laut Somalia. Ini membuktikan bahwa pencarian video, kemudian peran Indonesia, peran Kementerian Luar Negeri dalam menyikapi perlindungan terhadap warga negara ini merupakan sebuah bentuk filosofi dasar dari batik teruntum. Hal ini juga relevan dengan filosofi konstitusional Indonesia bahwa negara melindungi segenap warga negaranya, baik yang ada di level domestik maupun yang ada di luar negeri. Yang kedua, ada namanya batik parang. Batik parang ini juga produksinya ada di Surakarta, ada di Solo dan Jogja. Batik ini ternyata juga memiliki filosofi, cuman ternyata filosofi batik ini lebih relevan dengan yang sifatnya hard power atau sifatnya pertahanan. Saya memaknainya bahwa batik parang ini sebagai batik yang cukup kuat dalam desain politik luar negeri Indonesia, di mana salah satu argumentasi dasarnya adalah batik ini diumpamakan seperti ombak yang terus bergerak untuk melindungi wilayah nasionalnya. Dalam istilah lain disebut dengan bagaimana pertahanan dan keamanannya itu lebih kuat dalam melindungi segenap apa yang dimilikinya. Nah, perlindungan NKRI ini yang dimaksud adalah ada tiga level. Yang pertama adalah di level udara, yang kedua adalah di level darat, yang ketiga level laut.
laut misalkan, Indonesia dengan konsekuensinya sebagai negara kepulauan dengan desain politik luar negeri bebas aktif, Indonesia selalu berkontribusi dalam upaya-upaya diplomasi yang bersifat maritim. Nah, Indonesia misalkan selalu terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan dengan berupaya menciptakan sebuah kode of conduct yang disepakati oleh beberapa negara. Walaupun memang ini saat ini masih juga simpang siur ketaatan beberapa negara karena sudah disepakati. Tetapi memang rasionalitas negara memaknai hukum itu tidak semua sama, sehingga ketaatan negara terhadap hukum atau compliance negara terhadap hukum, ketaatan hukum itu tidak selalu sinergis. Konsekuensinya apa? Dalam pola diplomasi ini Indonesia selalu menjadi katalisator atau negara yang selalu mengajukan proposal untuk bisa mendamaikan semua aspek-aspek konflik di level regional maupun internasional. Peran Indonesia yang lain misalkan dalam upaya perlindungan level NKRI misalkan, ketika Indonesia mampu melindungi warganya ketika Abu Sayyaf adalah sebagai terorisme maritim. Indonesia melakukan kerjasama trilateral dengan 3 negara yaitu Singapura dan Filipina dan Malaysia agar bisa melindungi segenap warga negara yang melakukan pelayaran di wilayah Laut Sulu. Ini bentuk kontribusi Indonesia di level regional. Kemudian selain upaya untuk menciptakan poros maritim, Indonesia ternyata memperluas akses level regionalnya dalam Indo-Pasifik sesuai dengan pidato Pak Martin Natalegawa di US yang lalu 2013. Beliau menyampaikan tentang bagaimana Indo-Pasifik sebagai wilayah baru yang penting bagi Indonesia. Indonesia sebagai dengan basis negara middle power penting untuk berkontribusi, penting untuk terlibat di level yang lebih luas, karena dengan konsekuensi negara yang memiliki kemampuan sumber daya ekonomi dan sumber daya militer yang baik, maka Indonesia bisa bermain di level yang lebih luas. Oleh sebab itu, dengan mengajukan proposal yang terbaru adalah Indo-Pasifik dengan basis kerjasama transparan, connectivity dan infrastruktur ekonomi, ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang selalu memiliki kemampuan untuk mendesain kebijakan-kebijakan luar negeri yang konstruktif. Kemudian ada filosofi batik yang lain yang kita maknai. Yang pertama, yang ketiga adalah ada namanya batik Sidomukti. Nah, batik Sidomukti ini juga produksinya di Jawa Tengah, Surakarta. Batik ini ternyata memiliki filosofi dasar juga yang pendekatannya lebih kesejahteraan. Maka ini relevan juga dengan dinamika politik luar negeri Indonesia yang ditempuh melalui diplomasi. Pilar diplomasi ekonomi Indonesia bahkan kerjasama perdagangan di level regional ASEAN maupun regional lain adalah membuktikan bahwa diplomasi Indonesia adalah ekonomi menjadi fondasi dasar dalam implementasi politik luar negerinya. Ingat, waktu diplomasi 4+1, poin pertama yang disampaikan adalah diplomasi ekonomi dengan membuka akses sebesar-besarnya melalui foreign direct investment, perdagangan luar negeri, kemudian akses kapal laut, kemudian perdagangan ekspor impor, pajak dan lain-lain. Itu merupakan bukti kerjasama bilateral yang diinginkan oleh Indonesia agar bisa diplomasi ekonomi ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk menghasilkan devisa negara sehingga dapat memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian batik terakhir yang memiliki filosofi dasar dalam diplomasi Indonesia adalah batik ada namanya Sekar Jagad. Batik Sekar Jagad ini ternyata memiliki kontribusi juga dalam filosofi diplomasi Indonesia. Sekar Jagad dimaknai dengan bagaimana kontribusi Indonesia dalam filosofi mendamaikan, kemudian dengan cara-cara positif, dengan cara-cara yang ikhlas, dengan cara-cara persuasif, dengan komunikasi. Ini makna dari Sekar Jagad. Sekar Jagad adalah makna batik di mana Indonesia selalu terlibat dalam perdamaian dunia. Misalkan Indonesia telah mengirimkan pasukan di Lebanon sebagai upaya untuk peacekeeping di sana.
Indonesia terlibat dalam upaya stabilitas di Myanmar dengan mengirimkan langsung Menteri Luar Negeri dengan mengupayakan diplomasi 4+1. Kemudian Indonesia membentuk pasukan perdamaian yang juga wilayah latihannya ada di Sentul, Bogor. Ini membuktikan kontribusi Indonesia dalam politik luar negerinya dalam bidang perdamaian. Kemudian selain itu dalam bidang perdamaian juga Indonesia terlibat dalam upaya mendamaikan Israel dengan Palestina. Indonesia terlibat dalam upaya mendamaikan negara-negara konflik di Timur Tengah melalui OKI. Indonesia juga terlibat dalam upaya menjadi negara yang terpilih menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Ini fakta bahwa keterlibatan Indonesia sesuai amanat konstitusi, yaitu menciptakan perdamaian dunia, adalah sesuatu yang faktual di lapangan. Oleh sebab itu, kita bisa maknai diplomasi Indonesia dalam konteks batik. Kita memiliki 4 pendekatan. Yang pertama batik dengan filosofi peruntung adalah pendekatannya hukum diplomatik. Yang kedua, batik dengan pendekatan filosofi barat itu pendekatannya politik dan militer. Yang ketiga, batik dengan pendekatan sidomukti adalah pendekatan ekonomi. Yang keempat, batik dengan filosofi sekar jagat adalah pendekatan dengan peacekeeping atau resolusi konflik. Inilah fakta beberapa realitas di mana Indonesia selalu menjadi negara yang kontribusi dalam berbagai situasi. Itu artinya bahwa keterlibatan Indonesia selalu positif dalam berbagai level kerjasama bilateral maupun multilateral. Salah satu bukti yang bagaimana batik menjadi identitas dalam implementasi politik luar negeri Indonesia adalah ketika sidang umum PBB tahun 2019 yang lalu, di mana semua peserta sidang menggunakan batik sebagai salah satu pakaian untuk melakukan sidang. Hal itu membuktikan bahwa soft power Indonesia dengan menggunakan batik terpengaruh oleh beberapa negara lain. Bahkan Obama pun mengenal batik itu sebagai identitas Indonesia. Bahkan beberapa negara paham betul bahwa batik adalah identitas Indonesia. Oleh sebab itu, batik harus tetap dilestarikan, batik harus tetap dijaga, batik harus tetap dijadikan sebagai identitas, batik harus tetap di copyrightkan atau tetap harus bisa dijadikan hak mutlak, dan kalau perlu ini menjadi hak yang tidak bisa lagi digugat oleh beberapa negara lain. Sehingga inilah identitas Indonesia dengan segala kesempurnaannya, dengan keanekaragamannya, sehingga mampu menjadi negara yang multikultural dan multi keanekaragaman. Demikian video kita hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.